lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 3. Kemarin sudah membahas tentang peta materi, wirausaha, makanan khas daerah yang dimodifikasi. Selamat kepada siswa-siswi yang sudah mengumpulkan tugasnya. Bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, masih ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan tugas tersebut. Hari ini kita akan membahas perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang kita bahas pertama kali yaitu keanekaragaman makanan khas daerah. Yang kedua, metode pengolahan makanan secara sederhana, sumber bahan baku yang melimpah. Tentunya di perencanaan juga harus ada ide dan peluang usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini sangat berkolerasi positif dengan keberagaman makanan khas tradisionalnya. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian ciri khas dari daerah tersebut dan dapat menjadi bagian daya tarik pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual pariwisata suatu daerah. Baik makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang akan dibawa pulang atau sebagai buah tangan. Makanan khas daerah masih dapat dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk masyarakat mancanegara, juga untuk dijual ke daerah lain, wisatawan atau pendatang. Beberapa terobosan untuk meningkatkan makanan khas daerah ini supaya bisa dikenali oleh masyarakat. Penunjukan produk khas daerah tersebut menjadi ikon suatu daerah. Contohnya, misalkan di Malang. Di Malang ini Kota Batu terkenal dengan ikon buah apelnya, karena di situ penghasil paling banyak yaitu buah apel. Yang kedua, aturan untuk mewajibkan hotel penginapan menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut. Nah, ini biasanya di suatu hotel di situ menyediakan minuman khas daerah tersebut supaya orang atau wisatawan atau pendatang yang datang ke hotel tersebut mengetahui bahwa di situ ada makanan atau minuman khas daerah yang ditonjolkan. Pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh dari oleh-oleh khas daerah tersebut. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha makanan khas daerah untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut akan menjadi promosi yang positif untuk meningkatkan nilai jual makanan khas daerah dan pariwisata daerah. Otonomi daerah, peningkatan peran media cetak dan elektronik, serta perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap sektor pariwisata dan industri kreatif merupakan salah satu faktor dukungan yang turut mendorong wirausaha makanan khas daerah kepada dunia internasional
adalah dengan menetapkan ikon kuliner Indonesia pada tanggal 14 Desember 2012. Ikon kuliner makanan khas daerah ini diwakili oleh 30 jenis makanan khas Indonesia. Makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Makanan khas daerah akan menjadi daya tarik pariwisata daerah bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk datang ke daerah-daerah Nusantara di Indonesia. Ketersediaan suatu tempat atau area yang menyediakan produk-produk khas daerah tentu adalah dukungan akhir yang harus juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah sebaiknya menyiapkan area atau tempat tersebut yang dikelola secara profesional. Area tersebut diharapkan bisa terpadu antara tempat wisata, tempat kuliner, penginapan hotel, dan outlet oleh-oleh. Seperti kalian tahu, di daerah Prigen atau di daerah Tetes sudah ada wisata baru, yaitu wisata Cimory. Nah, di situ pemerintah sudah memberikan izin untuk mendirikan sebuah usaha pariwisata. Nah, di situ ada edukasinya dan di situ juga ada oleh-oleh khas dari produk yang dibuatnya. Potensi daerah yang mendukung tentunya sangat berperan penting dalam wirausaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Dengan adanya usaha produk makanan khas daerah yang dimodifikasi ini juga akan membuka lapangan pekerjaan baru, peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, khususnya di daerah tersebut, sehingga perekonomian yang ada di daerah tersebut menjadi lebih maju. Makanan khas daerah yang dimodifikasi, bahan bakunya sangat mudah didapat di daerah kita atau di sekitar kita. Kekhasan bahan baku ini mulai dari misalkan cara memasaknya, cara mengemasnya, cara memproduksinya, dan cara memasarkannya selalu menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kreativitas sangat diperlukan dalam pengembangan makanan khas daerah yang dimodifikasi agar cita rasa lebih bervariasi, penampilan produk menjadi lebih bagus, serta upaya sosialisasi yang terus harus ditingkatkan agar masyarakat daerah tersebut atau di luar daerah tersebut bisa mengerti atau bisa mengetahui makanan khas daerah. Pengembangan makanan khas daerah bisa dilakukan dengan memodifikasi cara pengemasannya menjadi awalnya kemasan yang kurang bagus, kita dimodifikasi menjadi kemasan yang bagus agar meningkatkan nilai jual dan promosi. Memodifikasi menggunakan atau memanfaatkan produksi yang canggih atau yang modern. Mencari ide wirausaha seringkali menjadi masalah bagi calon wirausahawan. Sebenarnya ide wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ini itu bisa diperoleh dari mana saja. Misalkan yang pertama, mulai dari apa yang kita lihat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, sampai dengan meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Ide wirausaha dapat dipilih dari upaya pemenuhan apa yang dibutuhkan manusia
mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Perlu diingat bahwa kegiatan berwirausaha ini harus sejalan dengan hobi. Kalau kita sudah hobi, maka kita akan suka. Karena sudah hobi, otomatis lebih menyenangkan daripada wirausaha yang tidak menjadi sebuah hobi. Kewirausahaan bidang makanan ini sangat menjanjikan. Nah, ini ada sebuah kalimat yang bagus dari Insinyur Swi Sarsono Wijandi MSc. Selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Pilihan wirausaha makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah pilihan yang paling tepat karena banyak faktor kemudahan dan peluang yang didapat dari wirausaha bidang ini. Sebagai seorang wirausahawan pemula, sangat dianjurkan untuk lebih kreatif, inovatif, dan berinovasi. Hampir setiap daerah mempunyai makanan khas daerah. Misalnya, Medan terkenal dengan bika Ambon dan sirup markisa. Padang terkenal dengan dadih dan rendang. Sukabumi terkenal dengan mochi. Yogyakarta terkenal dengan bakpia. Hal ini menjadi khasanah kekayaan tersendiri yang menjadikan peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Demikian penjelasan dari perencanaan pengolahan wirausaha makan khas daerah yang dimodifikasi. Selanjutnya akan ada evaluasi atau tugas yang akan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.